di mana? Ya, kakak berada di gereja kita GKE Sion Bamban. Ada yang rindu nggak ibadah ke sini? Pasti semuanya rindu kan? Nah, makanya di dalam hari-hari kita senantiasa kita terus berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan GKE Sion Bamban. Apa kabar murid Yesus? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Aku diberkati Tuhan senantiasa. Yeay. Nah, hari ini kita beribadah sekolah minggu bersama Kakak Febri. Iya, kami di sini membawakan kita di dalam ibadah sekolah minggu SAM GKE Sion Bamban. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah, adik-adik, kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa mohon pertolongan Tuhan memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu kita saat ini. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Nah, sekarang tiba saja kita untuk mengangkat pujian untuk mengawali ibadah kita. Kita bersama-sama bernyanyi dengan Dia Panggil Nama Saya. Masukkan Kristus. Iya. Firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami di dalam ibadah kami di rumah pada saat ini. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran isi firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau membimbing dan menyertai kami, agar kami membaca kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh, serta melakukannya dalam hidup kami hari tiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini dibawakan oleh Kak Nova. Nas pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-33. Dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sebelum kita mendengarkan renungan atau firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mengangkat pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Nah, sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kenal dengan kakak. Oh ya, lupa, kakak masih pakai masker. Siapa kakak? Oke, ada yang masih ingat? Betul sekali. Hari ini Kak Berli yang sangat rindu dengan adik-adik semua mau berbagi cerita. Tetapi sebelum itu adik-adik kakak mau kenalin satu teman kakak dulu. Kita panggil ya, namanya Hippo. Hippo, Hippo, di mana kamu? Hah, kamu ada di sini? Betul. Halo, nama aku Hippo. Hippo, popo. Oke, Hippo ini teman kakak. Nah, sekarang dia mau nemanin kita untuk bercerita. Oke, Hippo. Kakak di sini nyediain 3 bahan. Kamu bisa bawakan? Bisa dong. Apa ini, Hippo? Kentang. Ya, ini adalah kentang. Yang kedua apa, Hippo? Kakak yang ambil ya. Ini, Hippo. Ini. Ini apa? Oops. Ini adalah
telur. Iya betul, telur adik-adik. Siapa yang suka makan telur? Telur mentah atau telur yang masak? Nah, yang ketiga adalah ini, kakak yang bawa sendiri. Bubuk kopi. Bubuk kopi yang biasa diminum oleh papa atau kakek kita. Nah, ketiga bahan ini kakak nggak mau tutorial memasak ya adik-adik hari ini, tapi kakak mau bercerita dan mengenalkan adik-adik tentang karakter dari ketiga bahan ini. Dari ketiga bahan ini punya rasa dan tekstur yang berbeda. Dan seperti yang kita tahu, kentang teksturnya itu sangat keras. Dia sulit dihancurkan. Kentang. Dan telur. Telur ini rasanya enak ya pastinya, tetapi cangkangnya keras dan di dalamnya itu lemah dan cair. Kakak baru saja memecahkan telur. Kita pecahkan. Pecahkan Hipo. Oke. Iya. Wah, ini telurnya yang sudah dipecahkan dan si Hipo tadi udah ngaduk mau dia bikin telur dadar mungkin ya. Makasih Hipo. Dan yang ketiga ini adalah bubuk kopi. Bubuk kopi ini tadi berbeda. Kalau ini keras, ini cair atau lemah. Bubuk kopi ini berbau harum dan dia berbentuk butir-butiran seperti itu. Nah, Hipo, kamu punya tugas. Apa nih kak? Tugasnya rebus ketiga bahan ini. Hah? Rebus? Iya, rebus selama 20-30 menit dan lihat apa yang terjadi. Apakah ada perubahan adik-adik setelah kita rebus kentang, telur, dan bubuk kopi di tempat yang berbeda? Sepertinya ada deh kak. Oke, bantu kakak ya. Iya kak, ya siap. Nah, ini Hipo ini baik sekali adik-adik. Suka membantu, rajin membantu orang tua, rajin membantu kakak. Dan ya, dia sama seperti adik-adik yang rajin di rumah. Rajin belajar juga. Nah, sekitar 20-30 menit, apa yang terjadi? Sepertinya Hipo sudah selesai nih ngerebusnya. Oke, kita rapikan semua dulu selagi nunggu si Hipo merebus semuanya. Oke, Hipo, apa yang kamu bawa? Ini kak. Oke, iya, ups. Dia bawa telur dan kentang serta bubuk kopi yang dicampur air. Oke, pertama perubahannya adalah kentang yang keras bila direbus akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan. Tadi kakak mencoba yang sebelum direbus itu sulit dihancurkan, tapi sekarang kentang yang sudah direbus dia udah dihancurkan. Sudah berbentuk kecil-kecil. Sedangkan tadi telur yang cair dan lemah ketika direbus selama 20-30 menit dia malah berubah menjadi keras. Keras kan? Betul. Kuning telurnya, putih telurnya jadi keras. Ya, dia tidak cair lagi. Sedangkan apa yang terjadi pada bubuk kopi yang sudah dicampurkan dengan air yang panas? Apakah ada yang berubah? Kita coba. Nah, kita aduk-aduk. Wow, bubuk kopinya tidak berubah, tetapi yang malah berubah adalah air panasnya. Yang tadi warnanya putih bening, sekarang menjadi hitam dan berbau harum. Benar, harum kak. Ya, itu perubahan yang terjadi dan unik ya, berbeda dengan mereka yang lain. Mereka berubah menjadi berbeda, sedangkan bubuk kopi ini yang malah merubah air itu tadi. Nah, apa yang mau kakak sampaikan adik-adik dari percobaan dari ketiga bahan ini? Nah, sebenarnya ini menggambarkan sikap kita ketika terjadi suatu masalah atau dihadapi dengan sebuah godaan. Anggap saja air panas ini sebuah masalahnya, atau air panas ini sebagai masalah. Jadi, air mendidih ini ibarat masalah dan godaan, ingat itu. Misalnya, masalah virus corona. Betul tuh kak. Kamu takut nggak sama virus corona? Enggak tuh, aku nggak takut.
Coba kakak lihat nih. Ini virus corona. Aku takut. Hippo takut. Tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan diri kita. Jadi rasa takut itu yang berlebihan itu tidak baik. Takut dengan cara waspada itu baik. Nah, misalnya kalau godaan lagi apa? Misalnya Hippo. Kalau godaan itu banyak. Iya, banyak. Iya, maksudnya kakak nanya contohnya Hippo. Nah, godaan ini misalnya banyak sekali juga seperti yang kata Hippo. Benar juga ya. Godaan untuk iri dengan nilai atau mainan punya temannya. Betul? Godaan untuk malas belajar. Betul ya. Godaan untuk mengejek orang lain. Iya, betul juga kata Hippo. Godaan untuk melawan orang tua. Iya, betul juga. Dan banyak lagi godaan dan masalah yang ada. Nah, kadangkala setelah menerima godaan atau masalah ini, sifat kita bisa menjadi seperti kentang, telur, bahkan bisa seperti bubuk kopi. Bagaimana seperti itu? Maksudnya apa, Kak? Kenapa seperti kentang, telur, dan bubuk kopi? Oke, kita satu persatu ya bahasnya. Kenapa seperti itu? Seperti kentang. Kehidupan kita ini seperti kentang. Kadang-kadang, karena kelihatannya hidup ini yang keras, tetapi ketika ada penderitaan, ada masalah, seperti yang kakak ingatkan kepada adik-adik tadi, setelah dicampurkan dengan air panas, kentang ini malah menjadi lunak dan menjadi lunak. Jadi adik-adik yang awalnya keras, ketika ada masalah, adik-adik malah menjadi lunak, mudah menyerah dan kehilangan kekuatan. Sedih sekali jika adik-adik seperti ini, bukan? Nah, kalau itu virus corona, kita malah menjadi sangat ketakutan dan kita akhirnya melemahkan diri kita, kepercayaan diri kita, dan bahkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita mudah menyerah karena terlalu ditakut-takuti. Walaupun memang takut itu juga perlu untuk waspada. Nah, bagaimana dengan telur? Telur yang tadi semulanya cair, akhirnya menjadi keras. Ini seperti kehidupan kita. Yang awalnya lemah, tetapi ketika ada masalah menghampiri, kita menjadi keras kepala, bahkan juga keras hati. Tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau mendengarkan guru, tidak mau mendengarkan orang lain, bahkan teman-teman kita. Itu tidak baik, adik-adik. Kenapa? Misalnya, kakak sering nih bilang, Hippo, kalau siang jangan keluar rumah, jangan main-main, tetap di rumah. Hati-hati juga, banyak virus corona. Tetapi Hippo kadang-kadang tidak mendengarkan, kakak jadi sedih. Aku mau main, nggak peduli. Nah, itu membuat kakak semakin sedih kalau adik-adik keras kepala dan keras hati jika diingatkan oleh orang tua ataupun orang-orang yang kita sayangi. Jadi kurangi yang seperti itu ya adik-adik. Lalu apakah adik-adik bisa menjadi seperti bubuk kopi? Kenapa bubuk kopi, Kak? Seperti yang kita lihat tadi, bubuk kopi ini tidak berubah, melainkan dia yang malah merubah air panasnya. Bagaimana adik-adik bisa mengubah masalah tersebut menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi bubuk kopi yang tadi telah merubah air panas melambangkan kehidupan kita. Ketika ada masalah atau keadaan yang buruk, kita malah belajar untuk menjadi semakin lebih baik. Betul tuh, Kak. Dan merubah keadaan. Ingat, kita yang mengubahnya, bukan kita yang diubah oleh masalah tersebut. Berarti kalau misalnya ini tentang virus corona, kita nggak perlu merubah virus corona itu menjadi seperti apa-apa. Tetapi yang terpenting terlebih dahulu adalah kita yang berubah, adik-adik. Kita yang berubah untuk menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih bersih, kita menjadi lebih perhatian terhadap orang-orang yang kita cintai, terlebih keluarga kita. Maka kita dapat membantu menghentikan atau mengurangi penyebaran virus corona.
Nah, seperti sekarang adik-adik, virus corona ini ibaratnya air panas yang siap merubah kita menjadi keras hati dan keras kepala. Seperti telur rebus. Tetapi kadang-kadang virus corona ini juga bisa membuat kita menjadi lemah tidak berdaya seperti kentang rebus yang mudah dihancurkan. Ini dihancur. Hancur. Tapi kita nggak boleh kalah adik-adik. Nggak boleh kalah dengan virus corona. Karena jika kita bisa bersikap positif, maka virus corona itu tidak akan mengubah hidup kita. Wah, iya. Terima kasih Po sudah mengusir virus corona. Tetapi jangan terlalu dekat-dekat dengan virus corona. Nah, ya adik-adik benar sekali punya peran yang sangat besar untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona. Misalnya dengan berhati-hati dengan diri sendiri, tidak sering keluar rumah. Atau bahkan juga mengingatkan orang-orang yang kita sayangi untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Misalnya, Hippo, apa yang sering kamu katakan ketika melihat mamah papa Hippo keluar rumah? Hippo biasanya bilang, Ma, Pa, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Seperti ini. Nah, seperti Hippo. Oke, Hippo. Iya. Kalau keluar rumah pakai masker. Kita ingatin orang tua kita, mama papa kita, kakek, nenek kita untuk hidup bersih dan sehat juga. Jadi adik-adik sangat berguna untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona. Selain itu kita juga harus meminta hikmat Tuhan. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kita untuk menjadi anak-anak yang baik, berpengetahuan, dan berpengertian yang benar, kita harus meminta hikmat Tuhan dengan cara disiplin untuk menjaga kehidupan yang bersih dan sehat, berhati-hati ketika keluar rumah, mendengarkan larangan dan aturan pemerintah. Bahkan hikmat itu didapatkan ketika kita sedang apa ini Hippo? Sedang apa? Lihat gambarnya. Ini sih sedang berdoa. Iya betul, berdoa itu sangat penting ketika kita ingin meminta hikmat dari Tuhan. Virus ini memang sangat menakutkan seperti yang Hippo tadi takut dengan virus. Tetapi jangan sampai rasa takut itu mengalahkan diri kita sendiri sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Nah, jadilah seperti bubuk kopi di mana pikiran positif yang menguasai kita. Betul, aku suka itu. Nah, jadi kita harus menjaga mama, papa, kakak, adik, ita, kakak, dan semua orang yang kita sayangi dengan menjadi lebih positif. Dengan merubah diri kita menjadi lebih bersih, sehat, dan sebagainya. Ingat juga, Tuhan mau kita mengasihi semua orang, bukan hanya keluarga kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bahkan, jika ada di sekitar kita yang terkena virus corona, atau terinfeksi virus corona, adik-adik, mohon jangan malah membenci mereka. Jangan malah mengucilkan mereka. Jangan malah mengejek mereka. Jangan salah paham dengan mereka. Jangan memperburuk keadaan mereka. Sebenarnya tidak ada orang yang mau sakit. Mereka juga mau sehat. Dan juga ketika itu terjadi adik-adik, virus corona itu tidak pilih-pilih orang untuk diserang. Bisa kakak, bisa Hippo, bisa siapa saja. Kalau tidak berhati-hati dan tidak meminta hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Hikmat Tuhan itu membuat kita bijaksana untuk menjalani hidup ini. Jadi virus corona ini akan jauh dari kita jika kita terus melakukan kegiatan yang positif dan tetap menjaga aturan, tetap mengingat aturan yang ada. Betul tuh Kak. Ini kita harus tetap jaga jarak. Ya betul sih Hippo, dari tadi dekat-dekat dengan kakak. Nah, jadi bagaimana cara mengasihi mereka? Walaupun kita tidak bisa mengunjungi mereka, kita masih bisa menunjukkan kasih kita kepada
keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal, bahkan yang terinfeksi virus corona. Dengan cara itu tadi, kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kita berdoa untuk Tuhan untuk kesehatan diri kita, bahkan juga kesehatan keluarga kita. Dengan begitu, kita bisa mengubah dunia yang sedih. Dunia yang sedih ini adik-adik. Oh, betul Kak, sedih sih sebenarnya, banyak virus corona, nggak bisa belajar, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman sering-sering. Ya, dunia yang sedih ini, jika kita meminta hikmat Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan keinginan Tuhan, maka kita bisa mengubah dunia menjadi dunia yang menyenangkan, menjadi dunia yang lebih baik, adik-adik. Nah, seperti ini dia dunianya menjadi tersenyum, karena kita bisa meminta kepada Tuhan dengan cara berdoa, meminta hikmat Tuhan, agar kita bisa menjadi seperti bubuk kopi yang mengubah dunia, bukan kita yang diubah oleh dunia. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua, Tuhan Yesus sayang kalian semua. Ingat, tetap jaga jarak, pakai masker, dan tetap jaga kesehatan. Kakak mau sama Hipo, mau melanjutkan kegiatan kakak. Dadah! Dadah, selamat hari Minggu. Wow, puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengar tadi yang dibawakan oleh Kak Berli. Biarlah firman Tuhan tumbuh subur dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan itu dapat kami pelihara dan lakukan. Tuhan, tolonglah kami agar tetap setia kepadamu dalam situasi apapun. Kami mau setia kepada Tuhan sebab rasa syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah menganggap hidup kami berharga. Mampukanlah kami juga untuk menjaga hidup kami dengan sebaik mungkin. Tidak membuang waktu untuk bermalas-malasan. Selalu bersyukur, berbuat baik, dan mengasihi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa dan akan dibawakan oleh Kak Fesi. Mari kita berdoa sebelum kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini hingga kami sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkatilah tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan hingga kami pada hari ini bisa memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
Pada saat ini kita menutup ibadah kita dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi Ibu Jari. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu di rumah kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus membimbing dan menyertai kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih shalom yuk. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.